Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam pendengar semua. Perkenalkan saya Anggun dan di sini saya dibarengi dengan teman saya yaitu. Saya Karisna. Nah, kali ini kita akan menjelaskan mengenai sampah. Oke, Riz, jadi kan kita menjelaskan mengenai sampah nih. Emang kira-kira ada apa sih dengan sampah? Apa yang perlu dijelaskan? Ngomong-ngomong tentang sampah nih Gun, kita semua tuh nggak akan pernah bisa lepas dari yang namanya sampah. Karena memang segala aktivitas kita pasti menimbulkan buangan atau sampah. Mulai dari sampah makanan hingga sampah yang tidak kita sadari Gun, yaitu gas karbon dioksida hasil dari pernapasan kita Gun. Sehingga permasalahan sampah ini tidak akan pernah ada habisnya Gun. Wah, ternyata kita bernapas pun juga menjadi suatu sampah ya. Itu padahal hal yang sangat kecil dan memang tidak dirasa bahwa itu adalah sampah. Tapi pada kenyataannya, nafas kita pun juga atau kita membuang pernapasan itu juga adalah sampah. Lalu Riz, kira-kira ada nggak sih kayak data statistik mengenai sampah ini? Tentu saja ada Ngun. Jadi, menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, pada tahun 2020, timbunan sampah di Indonesia mencapai 34 juta ton per tahun loh, dengan pengurangan sampah hanya sekitar 4,5 juta ton per tahun, Gun. Sedangkan sampah yang tidak dikelola itu mencapai 15 juta ton per tahun loh, Gun. Sungguh data yang sangat memprihatinkan, bukan? Hal ini itu bisa diakibatkan karena semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, namun di sisi lain tempat pembuangan sampahnya itu juga kurang, sehingga perlu menjadi perhatian bagi kita semua untuk menangani masalah ini. Ternyata data sampah di tempat kita ini memang sangat banyak sekali ya, bahkan sudah berjuta-juta ton. Dan memang ini hal yang sangat memprihatinkan sih, di mana pemerintah harus sangat-sangat memperhatikan masalah ini karena mungkin dari pemerintah itu terlebih dahulu bisa membantu rakyatnya atau mungkin warga di sekitarnya untuk lebih peduli mengenai sampah agar tidak menjadi sampah yang bertumpuk-tumpuk seperti itu ya. Lalu Riz, jika ini tidak ditangani secepatnya kira-kira dampaknya apa ya? Ini kan harus ditangani nih, lalu apa dampak yang akan terjadi jika kita tidak menanganinya sesegera mungkin? Nah, apabila masalah ini tuh tidak segera ditangani, Gun, dampaknya tuh bisa bermacam-macam, mulai dari masalah kesehatan hingga masalah lingkungan, Gun. Kalau masalah kesehatan, contohnya adalah diare, tifus, penyakit jamur, cacingan, dan lain sebagainya. Nah, kalau masalah lingkungan, itu adalah banjir yang disebabkan akibat pembuangan sampah yang tidak benar, Gun. Contohnya, apabila kita membuang sampah di aliran sungai. Hal ini mungkin tidak akan menimbulkan penyumbatan di tempat pembuangan sampah kita. Namun, suatu saat pasti akan terjadi penyumbatan karena sampah yang dibuang itu hanyut dan akan menyumbat di suatu tempat. Nah, mungkin hal ini tidak akan menimbulkan penyumbatan di tempat kita membuang sampah. Namun, sampah itu akan hanyut dan bisa menimbulkan suatu penumpukan dan akhirnya akan menimbulkan banjir di suatu tempat, sehingga akan merugikan orang yang berada di tempat sekitar aliran sungai tersebut, Bun. Oke, jadi karena sampah ini mungkin juga bisa bertumpuk-tumpuk ya, atau mungkin semakin banyaknya sampah itu sehingga bisa membuat adanya air yang tersumbat dan itu bisa menimbulkan banjir ya, seperti itu ya Aris ya? Iya, benar sekali, Anggun. Oke, lalu solusinya nih, apakah ada solusinya untuk menangani hal seperti itu, Riz? Kira-kira solusi agar hal itu tidak terjadi bagaimana ya, Riz ya? Nah, untuk terkait solusinya tentang pengelolaan sampah nih, prinsipnya itu bukan mengelola bagaimana sampah itu dibuang, tetapi bagaimana produksi sampah dikurangi, Gun. Karena dengan membuat tempat pembuangan akhir atau dengan membakar sampah saja tidak cukup. Perilaku pembakaran sampah dapat menimbulkan polusi dan juga akan merusak lingkungan. Tempat pembuangan akhir juga tidak akan ada habisnya jika produksi sampah pun tidak dikurangi, Gun. Nah, kalau tempat pembuangan akhir pun juga tidak akan ada habisnya apabila produksi sampah itu tidak dikurangi, Gun.
Jadi intinya dengan cara kita membakar sampah ataupun juga membuang sampah ke tempat pembuangan akhir, hal itu mungkin tidak akan menyelesaikan permasalahan mengenai sampah ini ya Riz ya. Tetapi kita harus mengurangi produksi sampah ya Riz ya agar bisa menyelesaikan semua ini ya. Seperti itu Riz. Iya, benar sekali Anggun. Lalu langkah-langkahnya gimana nih Riz? Kayak cara agar kita bisa mengurangi produksi sampah ini bagaimana ya? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau untuk mengurangi produksi sampah ini, kita bisa dengan menggunakan cara yaitu 3M nih. Anggun tahu nggak sih 3M itu apa? 3M itu bukannya protokol kesehatan ya? Oh iya pendengar semua, ngomong-ngomong masalah protokol kesehatan nih, jadi karena kita itu masih dalam suasana pandemi COVID-19, jadi pendengar semua harus nantiasa menerapkan protokol kesehatan ya, memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1 meter pendengar semuanya. Setuju banget nih Riz, soalnya kan memang karena pada saat ini kita sedang mengalami pandemi ya, atau mungkin pandemi itu sedang terjadi dan itu banyak banget. Caranya itu pendengar semua harus selalu menjaga jarak, mencuci tangan, lalu juga memakai masker. Karena hal itu bisa membantu kita agar terhindar dari si virus atau pandemi ini. Nah, kita kembali ke 3M dalam pengelolaan sampah ya pendengar semuanya. Kalau 3M dalam pengelolaan sampah itu, yang pertama adalah mengurangi, yang kedua menggunakan kembali, dan yang ketiga adalah mendaur ulang. Oh berarti 3M tadi itu tidak hanya arti dari protokol kesehatan ya Riz ya, tetapi juga bisa masuk dalam kategori untuk mengatasi sampah ini ya, seperti mengurangi, menggunakan kembali dan juga mendaur ulang. Itu bagaimana tuh Riz? Apa saja yang harus dilakukan tuh dengan melakukan 3M itu? Penjelasannya lebih detailnya mungkin? Nah, untuk kegiatan M yang pertama adalah mengurangi produksi sampah. Yang bisa kita lakukan diantaranya seperti memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang, sehingga kita bisa mengurangi sampah dari kemasan dari produk yang kita beli. Selanjutnya adalah menghindari memakai atau membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Selanjutnya, kita bisa mengurangi produksi sampah kertas dengan menggunakan perangkat elektronik untuk mencatat seperti HP ataupun laptop. Lalu, kita juga bisa mengurangi penggunaan bahan sekali pakai dan menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi sehingga bisa mengurangi produksi sampah kertas. Oke, berarti tadi itu disebutkan juga Riz ya yang mengenai kurangi penggunaan bahan sekali pakai. Itu berarti seperti tisu. Seperti itu bukan sih Riz? Benar banget Anggun. Oke, untuk langkah kedua yaitu menggunakan kembali. Itu seperti apa Riz? Apa saja Riz yang bisa dilakukan? Untuk langkah menggunakan kembali, cara yang bisa dilakukan seperti memilih wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Contohnya seperti yang tadi disebutkan oleh Anggun, yaitu mengurangi penggunaan tisu dengan cara menggunakan serbet dari kain. Contoh lainnya adalah menggunakan baterai yang dapat di-charge kembali, sehingga kita bisa mengurangi produksi sampah baterai. Langkah selanjutnya, kita bisa menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya, botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng. Oke, kalau gitu langsung yang ketiga aja Riz, mungkin bisa jelasin mengenai daur ulang ya, atau mendaur ulang tadi ya, itu gimana tuh langkah-langkahnya Riz? Nah, langkah yang terakhir adalah menjual atau memberikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan Anggun. Kalau untuk langkah mendaur ulang, cara yang dapat kita lakukan itu yang pertama adalah memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Lalu, mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Bisa juga
dengan melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos atau pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat seperti kerajinan tangan. Wah, jadi 3 langkah itu ya yang memang benar-benar harus menjadi perhatian kita semua agar kita bisa mengelola untuk mengurangi produksi sampah ya Riz ya. Berarti 3 cara itu memang sepatutnya kita lakukan dari sekarang Riz ya, agar tidak semakin banyak sampah di tempat kita ini. Jadi, karena kita telah mengetahui cara-cara pengelolaan sampah, kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya pendengar semuanya. Nah, bener banget apa kata Tarisna, setuju banget pokoknya. Jadi, kita harus bisa mulai melakukan hal-hal kecil. Mungkin dengan cara melakukan apa yang sudah dijelaskan oleh Tarisna sebelumnya ya, agar kita tidak menghasilkan atau memproduksi sampah lebih banyak lagi. Karena dengan melakukan hal kecil tersebut, itu akan berdampak besar bagi kehidupan kita. Oke pendengar semua, podcast kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih telah mendengarkannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.